Pemazmur mengajak orang percaya untuk bisa bersyukur. Salah satu ungkapan syukur itu dalam bentuk pujian. Bapak Ibu, salah satu ciri khas orang Ambon katanya pandai bernyanyi. Begitu ya. Kalau ditanya Ibu Pendeta orang apa? Orang Ambon. Pasti bisa bernyanyi. Tapi saya adalah salah satu dari 40 juta orang Ambon yang tidak tahu bernyanyi. Bicara saja fals. Ya. Tetapi bukan karena fals atau tidaknya pujian itu. Masih mau bernyanyi enggak? Masih bisa memuji Tuhan enggak? Ya. Jadi bukan karena falsnya, karena manusia punya suara semua berbeda. Memang ada yang sungguh bagus, tetapi ada juga lebih bagus diam saja. Tetapi bukan berarti pujian itu tidak bisa dinaikkan. Ungkapan syukur kepada Tuhan itu tidak bisa disampaikan. Jadi persembahan, ungkapan syukur bukan saja berbicara tentang kantong persembahan. Tetapi bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa memuji. Dalam pujian itu kita mendapatkan kekuatan. Dalam pujian itu kita menyadari kita lemah. Dalam pujian itu kita menyatakan hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa, yang sungguh kuat dalam kehidupan kami sebagai manusia. Itu yang harus diaminkan. Dan yang menjadi pertanyaan, adakah pujian yang tiap hari Bapak Ibu bisa naikkan kepada Tuhan? Mau bernyanyi lagu apa? HP ada. Tidak tahu bernyanyi? Bisa putar. Lagu apa yang Bapak Ibu mau? Ini bisa membantu. Yang menjadi pertanyaan, ini dipakai banyak untuk apa? Pasang status. Nah, pasang status. Ya. Kemudian komen. Ini kalau Bapak Ibu percaya enggak ini? Kalau pegang ini, ikan digoreng yang tadinya putih bisa jadi kulit hitam. Ya. Pakaian bisa bertumpuk. Ini kalau pegang ini Bapak Ibu 3-4 jam tidak terasa. Percaya enggak? Mulai dari pasang status, komen orang, balas juga, dan maki-maki orang ada di sini semua. Berita apa yang tidak didengar? Jarum jatuh di sini, di Jakarta dengar, jarum. Ya. Tapi ini tidak bisa dipergunakan dengan baik. Ini sebenarnya hal yang paling baik ini Bapak Ibu, membantu kita. Tetapi seringkali Bapak Ibu dan saya menyalahgunakan ini. Alkitab tidak perlu bawa susah-susah. Dulu orang kalau pergi gereja atau pergi, dia mau kasih tunjuk bilang dia pun diri Kristen, dia naik mobil, dia bawa Alkitab di atas mobil dia baca. Sekarang saya mau tanya, di HP Bapak Ibu ada download Alkitab? Tah? Ya. Berapa kali baca Alkitab di luar gedung gereja ini? Berapa kali? Jawab yang jujur sama Tuhan, enggak usah sama saya. Ya. Kita kembali. Pujian syukur harus senantiasa dinaikkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena banyak hal yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sampai detik ini. Ya. Bapak Ibu, mari kita baca tadi. Dikatakan ayat yang ketiga, katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala karyamu.
Karya Tuhan sungguh dahsyat dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kalau Bapak Ibu lanjut baca di ayat yang kelima, di situ diingatkan kepada umat, pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Ini peristiwa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Ketika hal itu tidak bisa bagi pandangan mereka sebagai manusia, Allah katakan bisa. Sehingga tidak ada orang percaya yang harus khawatir dalam menjalani kehidupannya ini. Ya. Ayat 8 sampai 12 Bapak Ibu baca. Bagaimana Allah yang dahsyat itu menguatkan langkah kaki kita. Kadangkala pergumulan hidup membuat kita lemah. Mau melangkah susah. Hati gundah gulana. Memikirkan kehidupan rumah tangga, bagaimana kehidupan rumah tangga. Dulu menyatakan kau sehidup semati. Dalam perjalanan hidup biarkan kau yang hidup, kau mati saya yang hidup. Ya. Pergumulan mempertahankan rumah tangga. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang menjadi Kristen. Dia pikir dia pindah keyakinan karena awalnya cinta. Tidak semua orang melihat Allah. Awalnya karena cinta. Dia korbankan segala sesuatu. Tapi dalam kenyataan dia bergumul berat. Tetapi dia belajar tetap pegang salib Tuhan dalam pengakuan untuk setia kepada Tuhan. Bukan berbicara tentang pasangannya. Karena kadangkala pasangan hidup hanya Tuhan yang tahu. Ya. Pergumulan kehidupan orang tua bersama dengan anak-anak bukan hal yang gampang. Ketika anak-anak saya sudah mulai dewasa, mereka mulai jatuh cinta. Bulan puasa begini anak saya bilang, "Mami, pinjam motor dulu Mami, 5 menit saja." Saya kemana Bung? Mami mau pergi juga pelayan. 5 menit Mami, 5 menit. Cip, hilang. Pergi. Memang benar dia kembali lagi. Saya pulang pelayanan, Mami pinjam lagi ya, pinjam lagi. 5 menit, cip, dia pergi lagi. Dia pulang. 2-3 hari kemudian anak perempuan saya bilang, Mami tahu Bung Iki itu pinjam motornya Mami kemana? Saya bilang kemana dek? Antar pacarnya terawih. Pelayan firman dan sakramen Bapak Ibu. Saya bilang sama anak saya, Bung tahu Mami? Iya Mi, tahu Pendeta Katrin. Saya bilang tahu sebelum namanya Mami? Iya Mami. Terus Mami kayak enggak pernah muda saja. Nah, pelayan firman dan sakramen. Ya. Dikatakan harus jadi contoh. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap. Bercermin dari pelayan firman dan sakramen. Dan ketika pelayan firman dan sakramen dan keluarganya tidak bisa melakukan dalam batas-batas tertentu, mereka bilang, pintar khotbah. Ternyata tidak bisa dilakukan. Ini pergumulan, ingat Bapak Ibu diaken, penatua juga demikian. Nah, ini pergumulan kita. Tetapi Tuhan menguatkan setiap pergumulan yang harus dilewati. Kita belajar terus hanya untuk berserah. Kenapa harus ada pujian yang senantiasa dinaikkan kepada Tuhan? Bapak Ibu silakan baca ayat 13 sampai 15.
ada permohonan yang dinaikkan, ada nasar yang diucapkan. Ingat, nasar itu bukan Tuhan minta. Bapak Ibu dan saya yang berjanji, Tuhan, kalau anak saya nanti tamat SMA, lulus di perguruan tinggi, saya akan apa? Bapak Ibu lanjutkan. Yang menjadi pertanyaan, sudah diselesaikan belum? Hal sepele, tetapi bisa menjadi batu sandungan yang berat. Karena itu bukan diminta oleh Tuhan. Bapak Ibu yang berjanji, Bapak Ibu dan saya yang berjanji kepada Tuhan, maka tolong ingat-ingat janji itu. Ya, ingat-ingat janji itu dan tolong selesaikan. Supaya tidak menjadi batu sandungan dalam setiap langkah yang akan dilakukan. Dan puji-pujian, hormat yang kita naikkan kepada Tuhan, itu bercerita tentang ayat 15 sampai 20. Ada pengalaman pribadi dari pemazmur, bahkan pengalaman pribadi dalam kehidupan setiap orang percaya yang boleh menceritakan betapa kuatnya Tuhan yang selalu menopang, menuntun, mengasihi, bahkan mencukupkan keperluan kehidupan kita setiap saat. Ragu dengan kuasa Tuhan? Bapak Ibu saya tanya, ragukah dengan kuasa Tuhan? Kadangkala memang beban hidup itu terasa berat sekali. Mau bicara dalam doa saja sambil bilang, Tuhan, saya sudah tahu lagi mau bilang apa sama kau lah Tuhan. Saya pun kata-kata sudah habis. Sudah tidak ada lagi yang bisa terucap dari bibir ini. Karena terlalu berat, terlalu menghimpit, terlalu sulit untuk melihat titik terang dalam perjalanan ke depan. Tetapi kalau Bapak Ibu tetap ada dalam keyakinan dan penyerahan kepada Tuhan, yakin tidak ada yang tidak mendapatkan titik terang jalan keluar itu. Semua orang bisa berkata tidak, tetapi Tuhan mampu berkata iya. Kalau orang lain yang menutup pintu-pintu dalam kehidupan kita, jangan khawatir dengan tangan Tuhan yang satu untuk membuka pintu-pintu itu. Kalau Bapak Ibu bergumul dengan sakit yang dialami saat ini saya kembali harus mengingatkan jemaat. Saya tidak mengingkari minyak-minyak yang dipakai untuk penyembuhan. Karena masing-masing orang punya pengalaman ada. Tetapi pakai logika juga. Dan minta hikmat dari Tuhan. Kalau karena minyak itu semua orang menjadi sembuh, maka tidak adalah fakultas kedokteran. Tutuplah rumah-rumah sakit itu. Ya. Ora et labora. Ada hal yang bisa sembuh. Ada hal yang Tuhan berikan mujizat dengan memakai minyak. Tetapi ada juga yang Tuhan bilang, mari Bapak Ibu kita ke dokter. Melalui dokter, melalui perawat, melalui obat makanan yang dipakai, kita minta berkat Tuhan untuk menjamah, memberkati, sehingga ketika kita pakai, kita boleh disembuhkan. Ya, silahkan pakai minyak. Mau minyak tawon, mau minyak urapan, mau minyak jalantah. Silahkan. Semua diberkati Tuhan. Dalam kondisi-kondisi yang sulit, Tuhan bisa menyatakan mujizatnya. Ya, tetapi juga bukan karena dokter, tapi lihatlah semua karena anugerah Tuhan. Yakin tetap penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita.
Naikkanlah pujian yang terindah bagi Tuhan. Untuk setiap pengalaman hidup yang boleh diterima dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga saya. Bahkan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita. Sehingga kita tetap meyakini hanya kepada Tuhan sajalah pujian, hormat, terima kasih itu kita sampaikan. Hanya bersama-sama dengan Tuhan sajalah Bapak Ibu dan saya akan dikuatkan, akan dimampukan untuk melewati hari-hari, menyelesaikan persoalan, ya, dan tetap meyakini hati yang paling keras sekalipun dalam pergumulan Tuhan bisa melembutkan. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan naikkanlah pujian syukur hanya kepada Dia. Amin.